Beberapa waktu lalu, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 29 September tahun 2022, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Ranting Forkabi Kelurahan Ulu Jami, di bawah pimpinan Babe Abdul Holik, menggelar pertemuan dengan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Forkabi Pesanggerahan, Bang Pancanur, beserta jajarannya. Acara yang digelar di Sekretariat Forkabi Kelurahan Ulu Jami, yang berlokasi di Jalan Kampung Baru 2, berjalan ceria yang dibalut dengan penuh rasa persaudaraan. Inti dalam pertemuan santai tapi serius tersebut adalah untuk olah gagasan dari program-program kerja yang telah disepakati bersama untuk segera diaplikasikan, agar eksistensi Forkabi di Ulu Jami semakin terasa manfaatnya untuk warga Ulu Jami, khususnya untuk pengurus dan anggotanya. Dalam pertemuan tersebut, Bang Pancanur selaku Ketua DPC Forkabi Kecamatan Pesanggerahan amat mengapresiasi apa yang telah digagas oleh jajaran pengurus DPRD Forkabi Kelurahan Ulu Jami, terutama gagasan untuk memunculkan kampung budaya di wilayah Ulu Jami. Tahap awal, Ani minta buat beksinya aja dulu nih. Ya. Beksi ada, nanti sekretariat beksi mah gampang lah. Ya. Tuh, karena beksi itu juga kebetulan Ani yang bina. Saat ini kita kan Ani bilang, kita ini kekurangan kader pengurus. Dari sektor Betawi manapun, beksi kekurangan pengurus, Forkabi kekurangan pengurus gitu. Tapi segitunya pun ya bagaimanapun kita mesti memaksimalkan nih apa yang bisa kita lakukan. Kebetulan di sini lahan ada, jadi teman-teman beksi Ani alihkan ke sini. Kasihan mereka selama ini numpang-numpang di Air Petra, berebutan sama anak-anak situ, nggak berani ngomong juga gitu kan, gitu. Jadi kasihan, makanya Ani alihin ke sini sekaligus nanti buat tontonan juga sama warga, dan rutin dia tiap sore nanti kita rolling. Beksi ini kan di Pesanggerahan ini banyak, belum lagi lenongnya buat latihan, kita perlu tempat supaya nanti kita bisa bersinergi sama dinas-dinas terkait, kebudayaan, dinas pariwisata. Kan pariwisata sama kebudayaan ini udah pisah sekarang. Jadi dua itu target gayat kita itu, selain hal-hal lain yang buat penunjang anggaran kita nih kayak gitu. Nah terus juga Ani minta abang-abang coba sosialisasikan tentang perda juga nih, kan di sini wilayah Ulu Jami udah total ibaratnya secara kewilayahan udah Bang Holik sama teman-teman yang ngurus nih, udah jelas orangnya ada, dan nggak ada, insya Allah di Pesanggerahan kita nggak ada saingan karena semua udah Ani atur. Yang nggak ada kita perpecahan di sini, nggak ada satu komando, nggak ada. Tadinya ada, cuman Ani berhasil berusaha men-solve teman-teman lah, udahlah kita bareng-bareng, ya alhamdulillah terjadi gitu. Nah itu dimaksimalkan khususnya buat menunjang target pembangunan kampung wisata ini, baik dari CSR-nya gitu kan, segala proposal. Kalau bingung-bingung masalah itu ntar proposal dibikinin dari DPC, karena Ani bilang tadi target DPC pun kita pembangunan ke sini nih ya. Jadi tinggal artinya fokus kerja nih lebih di sini. Saya sih melihatnya begini, mohon maaf dengan keterbatasan saya sih melihat begini, kalau ini berjalan lancar, potensi kita ini besar. Amin. Di sini yang kenapa saya bilang potensi besar, bukan bermaksud sombong, lahan yang masih luas kan cuma di sini. Betul. Ya, betul. Saya udah bicara dengan beberapa teman-teman yang di Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Timur. Betul. Kendala mereka adalah lahan. Betul. Bahkan info terbaru, BKT aja kan itu udah rebutan, udah sangat baik sekali penataannya, tapi yang namanya posko ormas belum lama, baru 2 hari yang lalu udah dibersihin. Artinya kan saya melihat di situ meskipun penataannya sudah benar, tapi ketika ormas ini bermunculan akhirnya kan jadi agak sedikit ada clash ya. Betul. Kita sih berharap ini tidak terjadi. Dan alhamdulillahnya Forkabi yang sedikit saya lihat di sini agak solid ya, meskipun ada 2 kubu. Ya betul ya. Mudah-mudahan yang kita jalani sekarang ini semuanya solid. Amin, amin. Dan saya melihat ini kedepannya kalau kita penataannya benar, ini akan ada satu kolaborasi yang luar biasa antara budaya dengan bisnis. Betul, ya? Betul. Itu budayanya kita tugasnya, bisnis pastinya orang-orang yang mengerti akan bisnis. Betul. Ya mohon maaf, kendala kita harus kita akui di sini adalah anggaran. Anggaran pasti. Betul. Nafsu tinggi, SDM-nya. Betul. Harus siap. Ya, harus kita asah lagi nih. Nggak bisa kita pungkiri, mohon maaf. Orang mana-mana bilang ya, orang Betawi mohon maaf dari SDM-nya agak meragukan. Tolong kita bantah itu semua. Betul. Izin nih Bang, saya bicara begitu. Karena saya orang Betawi, tapi saya mengakui di luar kok kita banyak kalahnya ya. Dari segi SDM, dari segi pendidikan, dan itu
anggaplah itu udah masa lalu kan gitu. Sekarang udah saatnya kita tunjukin kalau di luar kita tidak bisa bersaing, kenapa di kampung sendiri juga kita harus kalah, kan begitu. Dan saya juga kemarin beberapa kali lah kita sharing dengan ketua di sini. Mohon maaf nih Bang, izin, kita ini manusia di sini ada 3 tipe. Satu yang hanya bisa kita pakai otaknya, 2 ada yang hanya kita bisa pakai tenaganya, Betul. 3 ada yang bisa kita pakai otak dan tenaganya, betul ya? Ada yang semua-muanya. Makanya otak dan tenaganya bisa kita pakai. Betul. Kalau bicara anggaran sih bisa lah kita merekrut investor. Makanya saya bilang sama ketua, tolong pahami, petain, kan begitu. Anggota kita ini mana yang bisa kita pakai seperti itu. Ketua harus jeli itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jujur saya di sini mohon pendampingan dari Abang Panca. Karena personil kita di sini memang betul-betul butuh bimbingan dan arahan. Kalau tadi Bang Panca bilang nanti misalkan ada dari DPC mana atau dari petukangan ke sini, ya kita dengan lapang dada terbuka kan begitu. Cuma tolong ada koordinasinya, ya kan, jangan sampai ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang paham lah kan begitu ya. Kita sih terbuka, namanya kita butuh belajar, kita butuh berorganisasi, mudah-mudahan kita solid kan gitu ya Bang ya. Apalagi bicara ke depannya, kalau ini sudah berjalan, saya banyak belajar dari orang-orang sukses. Ketika dia melangkah, yang ada di kepalanya pertama itu bukan uang. Kita jalan dulu. Kalau ini sudah berhasil, uang yang datang. Betul. Bukan kita yang cari uang. Selama ini kan kita terbalik nih. Baru mau jalan udah nanya, ada duitnya kagak? Ada berantem. Kan loh, bener nggak? Harus kita akui itu. Ada berantem pepesan kosong. Akhirnya apa? Kerja kagak, berantem iya, Iya. duit sama-sama susah, kan begitu. Sama Makanya kita ini udah milan jadinya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tapi ngomong-ngomong mamanya Iya, masa dilihatin aja. Bang Panca ya? Berarti saudaranya Roy ya, Mas Roy, Bang Iyang. Bener. Kemarin ngelawan Ting Sewur, ketemu semua tuh mereka tuh. Ketemu. Ngoleh. Tadi mau kemari dia. Babole mau kemari. Iya. Makanya nih lihat ini momen gitu. Momen Iya, udah nyampe. yang kita mesti bisa solve ini bareng-bareng. Betul Pak, makanya izin sekali lagi nih, ini nggak bisa kita pungkiri, kita selama ini sebelum melangkah udah nanya, ada duitnya kagak? Begitu. Padahal kan harusnya kita kan jalan dulu. Iya, Semua betul. tuh begitu, kita jalan dulu. Insya Allah kalau kita udah lancar, jalaninnya senang, lapang dada, pikiran terbuka, duit yang maranin, bukan kita yang maranin duit. Kan begitu. Tolong itu dirobah tuh, pola pikir itu tolong dirobah. Jadi sekali lagi sih kita mohon bimbingannya, arahannya dari Pak Ketua nih, dengan kita-kita yang di sini yang sangat minim ilmu ya, Pak Ketua ya. Betul. Kita sih membuka diri lah, kita membuka diri, kita pengen belajar. Mudah-mudahan ini berhasil toh buat kita semua. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Ya makanya tadi Ane bilang kita kedepanin apa-apa komunikasi nih, jangan kedepanin prasangka. Betul. Nah makanya namanya komunikasi kan komunikasi. Jadi ada apa-apa kita merasa gimana-gimana, komunikasikan tuh secepatnya supaya kelar buru-buru. Ya. Ada ketersinggungan kah, ada merasa gimana-gimana kah, buru-buru komunikasi. Karena komunikasi itu jembatan utama sebuah masalah di situ. Betul. Awal mula permasalahan pun di situ. Udah bukan zamannya main adat ya. itu dia. Tujuan ini untuk membuat kampung wisata di sini. Tentunya untuk mencapai tujuan itu perlu persiapan dan perencanaan apa yang perlu kita kerjakan. Persiapan yang pertama persiapan, yang kedua dan seterusnya. Apa yang harus kita kerjakan. Nah ini perlu kita bicarakan dan perlu kita bahas agar mencapai tujuan itu. Apa yang dikatakan oleh si Hendriono tadi juga saya memahami bahwa kita membuat sistemnya dulu. Betul. Iya. Membuat sistemnya dulu, jangan kita berpikir tentang finansialnya. Betul. Jadi sistemnya dulu kita buat, setelah sistemnya berjalan, finansialnya akan mengalir. Iya. Nah itu yang saya maksud. Jadi perencanaan kita nih di lapangan ini apa harusnya yang harus kita, istilahnya infrastrukturnya ini. Oke. Untuk menunjang itu gitu maksudnya. Kan perlu infrastruktur. Apa misalnya contohnya yang dikatakan tadi untuk latihan fiksi. Nah, lahannya paling tidak itu rata dan bersih, jangan sampai ada kerikil atau beling gitu ya kan. Nah, itu yang Ya makanya tadi Ane bilang untuk masalah pengurus kampung wisata di sini mulai dari sekarang udah dibikin. Sebenarnya dari kemarin pas ngobrol dari rumah Ane udah suruh, Ane serahin ke Bang Holik sebenarnya. Ane mau ditaruh dimanapun terserah gitu. Yang penting sifatnya Ane kan penjembatan nih, selaku penanggung jawab di DPC aja nih, makan begitu. Pertemuan yang dimulai pada Asyar dan selesai menjelang maghrib tersebut
adalah pertemuan yang banyak isi. Bukan kuah doang. Insya Allah, jika pertemuan seperti ini terus ditradisikan, maka Forkabi akan cepat melesat maju dan semakin di depan. Selamat berjuang dan setia pada komitmen. Sebab, perjuangan kita ini adalah bagian dari ibadah kita, menuju insan yang memiliki banyak manfaat untuk sesama. Bravo Forkabi Ulu Jami.